Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan dan penggunaan on-cloud via sistem operasi Linux virtual, instalasi Lamstack hingga operasional, upload, sharing, download, Linux, Ubuntu, VirtualBox, Lamstack on-cloud. Ya, di sini nama-nama kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fesamka. Nama saya Muhammad Izaki. Nama saya Musyafar Ramdan. Kebenaran nama saya Java Diovan Ka Alam. Nama saya Michael Gilbert. Oke, di sini agenda presentasi. Konsep dasar cloud computing satu, dua mengenal on cloud dan Lamstack, tiga persiapan lingkungan virtual, empat bagian satu pembuatan on cloud, lima bagian dua penggunaan on cloud, enam evaluasi dan referensi. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah model layanan yang memungkinkan akses jaringan ke sekumpulan sumber daya komputasi server penyimpanan aplikasi secara on-demand melalui internet tanpa perlu mengelola perangkat keras fisik secara langsung. Menyimpan dan mengakses data lewat internet bukan hanya di hard disk lokal. 5. Karakteristik utama NIS. On-demand self-service. 2. Broad network access. 3. Research polling. 4. Rapid elasticity. 5. Measure service. Model layanan cloud, IA, IaaS atau infrastruktur as a service. Menyewa infrastruktur dasar, server, penyimpanan jaringan virtual, PaaS, platform as a service, platform siap pakai untuk membangun dan menjalankan aplikasi. SaaS, software as a service, aplikasi jadi yang langsung yang digunakan lewat browser. Model penerapan deploy cloud, yang pertama itu ada public cloud. Layanan dibuka untuk umum dan dikelola pihak ketiga. Terus ada private cloud, infrastruktur khusus satu organisasi lebih aman dan terkontrol. Terus ada hybrid cloud, gabungan public dan privat untuk fleksibilitas maksimal. Yang keempat, community cloud dipakai bersama beberapa organisasi dengan tujuan sama. Terus, apa itu on-cloud? On-cloud, aplikasi berbagi dan sinkronisasi file open source yang di-host sendiri, mirip Google Drive atau Dropbox. Namun, data sepenuhnya berada di server milik kita sendiri. Fitur unggulannya, sinkron otomatis, file tersinkron di semua perangkat. Kedua, berbagai file dan folder. Bagikan via tautan atau ke user lain. Ketiga, kontrol data penuh. Data disimpan di server sendiri. Keempat, klien multiplatform. Web, desktop, Android, dan iOS. Kelima, penyimpanan fleksibel. Kapasitas mengikuti hard disk server. Keenam, keamanan login dan enkripsi. Akses terproteksi, username, dan password. Mengapa private cloud? Keunggulan on cloud di sistem operasi Linux virtual. Yang pertama itu ada privasi dan keamanan data. Data tidak dititipkan ke pihak ketiga sepenuhnya berada di server sendiri. Kedua, bebas biaya langganan, open source, dan gratis tanpa biaya per user seperti layanan komersial. Ketiga, kapasitas tak terbatas. Ukuran penyimpanan hanya dibatasin oleh kapasitas hard disk server. Keempat, aman diuji di virtual. VirtualBox kemungkinan uji coba tanpa mengganggu sistem utama. Yang kelima, kontrol dan kostumisasi, konfigurasi kuota dan hak akses dapat diatur sesuai kebutuhan. Keenam, akses lewat jaringan. Diakses via LAN, internet dari berbagai perangkat kapan saja. Terus ada arsitektur dan komponen Lamstack. OnCloud berjalan di atas Lamstack,
4 komponen open source yang bekerja sama. Yang pertama itu ada Linux, kedua itu ada Apache, yang ketiga itu ada MySQL atau MariaDB, keempat itu PHP. Terus persiapan kebutuhan sistem dan dan perangkat. Perangkat lunaknya Oracle VFM VirtualBox, aplikasi virtual untuk menjalankan OS di dalam OS. Kedua, Linux Ubuntu Server atau desktop. Sistem operasi tempat on-cloud digital. Ketiga, Lamstack, Apache, MySQL, MariaDB, PHP, plus modul pendukung. Keempat, paket on-cloud atau zip atau taradao BZ2 diunduh dari sistem resmi download oncloud.org. Spesifikasi minimum RAM-nya minimum 512 MB, disarankan 1 sampai 2 GB. Penyimpanannya sesuai kebutuhan data pengguna, OS-nya Ubuntu 16.04 atau 18.04 atau 20.04 lebih. Database-nya MySQL, MariaDB 5.5 ke atas. PHP-nya PHP 7.2 lebih dengan modul terkait. Jaringannya LAN atau IP server dapat diakses klien. Pembuatan OnCloud via sistem operasi Linux virtual, yaitu ada instalasi LAMP, kedua itu konfigurasi database, ketiga install OnCloud, keempat setup via browser. Install Lamstack, yaitu langkah-langkahnya di sini perbarui repository sistem terlebih dahulu dan instalasi Apache 2 sebagai server, dan selanjutnya itu install MariaDB atau MySQL sebagai database, dan selanjutnya install PHP beserta modul yang dibutuhkan, dan selanjutnya yaitu aktifkan dan jalankan layanan Apache. Konfigurasi database MySQL yang dilakukan yaitu membuat database wadah bernama OnCloud untuk menampung semua data aplikasi. Kedua itu membuat user database, akun OS user yang khusus dipakai OnCloud untuk mengakses DB. Memberi hak akses, grant all, memberi user kendali penuh atas database OnCloud. Dan terakhir itu menerapkan perubahan full privilege, menyimpan konfigurasi hak akses. Download dan konfigurasi OnCloud. Alur prosesnya itu unduh paket OnCloud, ambil arsip terbaru dari situs resmi OnCloud. Kedua, ekstrak ke direktori web, pindahkan folder ke var atau www atau html. Atur kepemilikan dan izin, berikan akses ke user Apache, www, data, dan yang terakhir konfigurasi Apache. Buat file, .conf dan aktifkan modul reward. Selanjutnya ada setup awal via web browser. Prosesnya yang pertama ada buka browser, akses melalui HTTP, IP server on cloud dari komputer klien. Yang kedua buat akun admin, isi username dan password administrasi on cloud. Selanjutnya ada hubungkan database, pilih MySQL atau MariaDB, isi nama DB, user dan password. Selanjutnya selesaikan instalasi. Klik finish setup atau terus ke dashboard on cloud siap digunakan. Selanjutnya ada penggunaan on cloud, upload, sharing, download file via Linux virtual. Yang pertama ada upload, unggah file ke cloud. Kedua ada sharing, bagikan ke pengguna lain. Yang terakhir ada download, unduh kembali file. Upload file ke OnCloud. Cara mengunggahnya yaitu yang pertama ada login ke OnCloud melalui browser. Yang kedua buka menu files pada dashboard.
Dan yang ketiga, klik tombol plus, lalu pilih upload. Dan yang keempat, pilih file dari komputer atau seret, drag and drop langsung ke jendela. Yang terakhir yaitu file tersimpan dan tersinkron di server cloud. Sharing atau berbagi file. Cara berbaginya yaitu satu, arahkan kursor ke file atau folder yang dibagikan. Dua, klik icon share atau bagikan. Tiga, pilih metode ke user lain atau via public link. Empat, atur izin hanya lihat, unduh, atau edit. Lima, tambahkan proteksi password dan tanggal kadaluarsa opsional. Dua cara berbagi. Yang pertama ada berbagi ke pengguna lain, bagikan langsung ke user terdaftar di server OnCloud yang sama. Dan yang kedua ada public link atau tautan. Hasilkan tautan yang bisa diakses siapapun yang memilikinya. Selanjutnya ada download file dari OnCloud. Caranya yaitu yang pertama login dan buka menu files. Dan yang kedua temukan file yang ingin diunduh. Ketiga, klik menu titik tiga di sebelah file. Keempat, pilih opsi download. Dan yang kelima, file tersimpan ke perangkat lokal Anda. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan OnCloud di sini yang pertama adalah ada beberapa kelebihannya yaitu gratis dan open source dan juga hemat biaya. Kedua yaitu ada data dan privasinya semuanya sepenuhnya itu terkontrol. Lalu kapasitasnya itu mengikuti hard disk dari server yang kita punya. Lalu kelebihan yang lainnya adalah multi platform. Jadi bisa web, desktop dan mobile. Lalu yang kelima ada fitur sinkronisasi dan berbaginya secara lengkap gitu. Itu masuk ke kelebihan dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan. Lalu untuk kekurangannya ada dia tuh perlu server sendiri yang harus dirawat. Lalu dia perlu instalasi dan konfigurasi relatif teknis gitu kan. Juga kekurangannya tuh ada keamanan tuh bergantung pada admin server. Jadi harus sering dipantau terus. Lalu kekurangan yang lain ada dia tuh membutuhkan sumber daya, RAM dan CPU yang memadai, lalu backup datanya jadi tanggung jawab sendiri, dan juga akses publik perlu konfigurasi tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musyafar Ramdan, kelas 176A37 dengan NIM 17230828. Saya di sini mewakili kelompok 6 yang beranggotakan saya selaku Musyafar Ramdan, Yusuf Jafar Diovanka Alam, lalu Muhammad Yuzaki Raja Rafael, lalu Michael Gilbert Basara, dan juga Muhammad Faiz Hamka. Nah, saya di sini akan menjelaskan tutorial menggunakan OnCloud yang dimana nanti akan menggunakan sistem operasi Linux yang dimana nanti untuk hasil akhirnya dari tutorial ini tuh kami selaku kelompok 6 bisa mengoperasikan OnCloud yang bisa membuat file di dalam OnCloud dan bisa sharing file di OnCloud itu sendiri. Nah, untuk sistem operasi Linux ini kita nanti menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu menggunakan VMware Workstation. Oke. Sebelumnya untuk Ubuntu-nya sendiri kita memakai versi 20.04 dan kita akan play terlebih dahulu untuk Ubuntu-nya. Di sini mungkin agak sedikit lama, jadi kita akan skip ke eh, skip ke pada saat operating sistem Linux ini sudah berhasil terbuka. Untuk Ubuntu-nya sendiri sudah terbuka dan langsung saja kita klik ke opsi akun yang bernama Musyafar Ramdan ini atau pemilik yang namanya Musyafar Ramdan. Nah, kita di sini akan memasukkan password dan langsung saja kita ketik Ramdan 12. Kurang lebih passwordnya seperti ini.
dan kita tunggu saja untuk eh, Ubuntu-nya nanti apakah Linux nanti bakal terbuka atau enggak. Tapi yang jelas mungkin di sini terbuka, cuman agak sedikit lama aja. Dan ini untuk Ubuntu-nya sendiri itu atau untuk Linux-nya sudah berhasil terbuka dan langsung saja kita masuk ke terminal. Nah, di sini kita masuk ke terminal dan sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengapa sih kita nanti harus pakai pakai terminal gitu kan. Jadi itu eh, kita nanti akan memverifikasi sistemnya terlebih dahulu. Nah, bagian verifikasi sistem ini itu merupakan langkah awal yang penting sebelum menginstal bagian OnCloud. Dan OnCloud 10.16, nanti kita akan memakai OnCloud 10.16 itu memiliki syarat lingkungan tertentu, yaitu harus berjalan di Ubuntu versi 20.04 dengan dukungan PHP versi 7.4. Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh, saya perlu memastikan terlebih dahulu bahwa sistem operasi yang digunakan benar-benar sesuai. Jika versi sistem ini tidak cocok, maka instalasi on-cloud ini bisa gagal atau menimbulkan error di kemudian hari. Maka dari itu, tahap ini wajib dilakukan agar fondasi instalasinya itu sudah benar sejak awal. Oke, dan langsung saja kita akan mengetikkan terlebih dahulu yaitu lsb release A. Oke, di sini untuk Ubuntu-nya sendiri versinya 20.04.6 LTS. Untuk rilis itu 20.04, untuk codename-nya itu bernama vokal. Dan lanjut saja kita ketikkan cat garis miring etc garis miring OS release. Kita ketikkan di sini. Nah, ini untuk versi lebih lengkapnya. Namanya Ubuntu versi 20.04.6 LTS. Dan untuk ininya tuh Ubuntu. Habis itu, oh, ini versi deskripsi Ubuntu yang lebih lengkap ya, kurang lebih begitu. Dan ini nggak ada yang salah, ini benar semua. Tandanya kita berhasil untuk penginstalan Ubuntu versi 20.04 ini. Dan juga kita akan mengetikkan hostname-nya terlebih dahulu. Hostname-nya ini siapa? Kira-kira. Oke, hostname-nya ini benar, yaitu Musyafa Strip Virtual Strip Machine. Itu tadi pada saat saya sedang menginstall, tapi tidak direkam. Itu nama ini tuh sudah ada untuk Musyafa Virtual Machine bersamaan dengan eh, penginstalan penginstalan atau bukan penginstalan untuk pada saat konfigurasi antara Linux dengan sistem operasi Ubuntu-nya itu. Ubuntu versi 20.04 yang dimasukin ke firmware itu tadi kebetulan saya sudah memasukkan nama ini sebelumnya, kurang lebih begitu. Dan sudah benar. Lanjut kita mengetikkan pwd. Oke, home Musyafa. Ini untuk direktorinya benar ya. Di home habis itu ada Musyafanya ya. Nah, saya akan jelaskan kenapa sih tadi saya sebelum memulai instalasi saya harus melakukan itu semua. Nah, sebelum memulai instalasi itu saya harus melakukan verifikasi sistem terlebih dahulu. Nah, untuk mengetik perintah tadi kan lsb underscore release strip A itu untuk menampilkan informasi distribusi Linux beserta versinya. Habis itu untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan itu benar-benar Ubuntu versi 20.04.6 tadi kan. Itu saya akan menjalankan tadi itu add habis itu etc OS release ya. Yang ini kurang lebih. Ini cat etc OS release. Tadi saya menjalankan itu untuk melihat detail sistem operasinya secara lebih lengkap seperti nama, habis itu versi dan kode rilisnya dan lain-lain.
Kemudian saya mengetikkan hostname itu untuk mengetahui nama host atau komputer yang sedang digunakan itu siapa gitu kan. Dan benar tadi itu untuk untuk hostname itu ini Musyaf Virtual Machine ini benar karena saya sendiri. Lalu lalu eh, untuk apa ya? Untuk PWD-nya itu singkatan dari Print Working Directory untuk memastikan posisi direktori saya kerja. Dan itu juga benar yaitu di directory home di habis itu di dalamnya di directory Musyafa. Itu benar. Lalu kita lanjut untuk update langkah update-nya. Nah, sebelumnya kan sudah saya jelaskan terlebih dahulu tuh mengapa kita harus mengupdate gitu kan. Untuk tahap update ini tuh berkaitan langsung dengan kesiapan sistem untuk sebelum memasang OnCloud gitu kan, beserta seluruh dependensinya. OnCloud membutuhkan banyak paket pendukung seperti Apache, MariaDB, dan PHP. Jika daftar paket dan sistem tidak diperbarui terlebih dahulu, ada kemungkinan paket yang terpasang itu merupakan versi lama yang tidak kompatibel atau bahkan gagal diunduh. Karena itu memperbarui sistem itu perlu dilakukan agar seluruh komponen yang nanti di-install itu menggunakan versi terbaru yang stabil dan saling mendukung. Nah, nanti kita akan melakukan tiga langkah pengupdatean. Yang pertama nanti kita akan melakukan sudo apt update di sini. Langsung saja kita klik dan di sini tuh agak agak lama ya. Di sini tuh agak lama. Di sini kita ketikkan passwordnya terlebih dahulu. Terap 12. Oke, di sini sudah berjalan dan saya akan jelaskan sedikit mengapa sih kita harus memakai sudo apt update gitu kan. Jadi kurang lebih pada tahap ini tuh saya memperbarui sistem gitu kan. Nah, perintah sudo apt update itu saya lakukan atau saya gunakan untuk memperbarui daftar paket dan informasi versi terbaru dari seluruh repositori sehingga tuh sistem mengetahui paket mana saja sih yang memiliki pembaruan. Nah, kurang lebih kita akan sudo apt update terlebih dahulu. Kita akan berhenti di langkah ini dulu karena eh, ini tuh akan memakan banyak waktu. Eh, enggak, ini enggak memakan banyak waktu dan kita akan lanjut ke sudo apt upgrade min y gitu kan. Nah, kita langsung masuk ke sini. Oke, di sini tuh baru lama. Tadi saya salah untuk untuk mengetahuinya saya salah posisi. Saya pikir tadi sudah apt update yang lama, ternyata sudah apt upgrade yang lama gitu kan. Dan di sini tuh mengapa sih kita harus melakukan sudo apt upgrade min dia gitu. Padahal kan tadi kan udah update gitu kan. Nah, jadi itu saya akan menjelaskan mengapa sih saya harus menjalankan sudo apt upgrade min y. Itu tuh untuk benar-benar memutakhirkan atau menjalankan seluruh paket yang sudah terpasang ke versi terbarunya. Nah, opsi minier sendiri itu berfungsi menyetujui setiap konfirmasi secara otomatis agar proses itu tidak terhenti di tengah jalan. Nah, kurang lebih begitu dan kita akan tunggu saja eh, operasi ini berjalan atau kita akan tunggu saja sistem ini melakukan pendownloadannya dan kita akan skip ke pada saat langkah ini tuh sudah berhasil terdownload semua. Oke, untuk langkah mengupgrade tadi menggunakan sudo apt upgrade min y itu sudah berhasil dan kita bisa lihat di sini bahwa prosesnya itu sudah berhasil ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan ke langkah ketiga yaitu sudo apt auto remove min y. Nah, kenapa sih kita harus melakukan sudo apt auto remove min y? Itu dikarenakan itu sebenarnya langkah opsional ya. Jadi saya akan menjalankan sudo apt auto remove ini itu untuk menghapus paket-paket atau paket-paket sisa yang sudah tidak diperlukan lagi sehingga sistem itu tetap bersih dan rapih. Oke, langsung saja kita jalankan di sini. Kita paste saja.
Habis itu kita enter. Habis itu kita masukkan passwordnya yaitu Ramdan 12. Oke, di sini sedang berjalan dan sudah berhasil ya. Tidak ada paket sisa sama sekali. Dan lanjut kita masuk ke langkah bagian ketiga yaitu install Apache. Nah, sebelumnya tuh mengapa sih kita harus install Apache gitu? Nah, bagian Apache ini sangat penting karena OnCloud sendiri itu adalah aplikasi berbasis web yang harus diakses melalui browser agar halaman OnCloud itu dapat ditampilkan dan dibutuhkan sebuah web server yang melayani tiap permintaan dari browser. Dan di sini saya menggunakan Apache. Nah, tanpa web server, berkas OnCloud itu tidak akan bisa dibuka melalui alamat web. Nah, itulah sebabnya Apache harus diinstal terlebih dahulu dan dipastikan berjalan dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, kita akan install Apache terlebih dahulu dan kita langsung jalankan saja. Step paste saja di sini. Oke, di sini sedang berjalan untuk penginstalan Apache-nya ini. Dan ini mungkin tidak lama ya. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai mengenai command atau perintah sudo apt install apache 2 mini. Nah, tadi itu kan saya menginstal Apache sebagai web server di command prompt atau di terminal Linux. Nah, saya tadi mengetikkan sudo apt install Apache 2 mini itu untuk memasang Apache dengan opsi mini agar instalasi itu berjalan otomatis tanpa konfirmasi manual. Oke. Dan nanti setelah itu kita akan menjalankan sebuah perintah setelah berhasil terinstall ya. Kita tuh akan menjalankan sebuah perintah yaitu uh, sudo systemctl enable Apache 2. Oke. Di sini akan berjalan dan sepertinya ini sudah gitu kan. Nah, tadi tuh mengapa sih saya harus mengetikkan sudo systemctl enable Apache 2? Nah, itu tuh berfungsi untuk menjalankan sudo berfungsi untuk membuat Apache itu otomatis aktif setiap kali komputer dinyalakan. Lalu saya akan mengetikkan sudo systemctl start Apache 2. Oke. Kita paste saja di sini. Oke, di sini sudah berhasil. Dan tadi kenapa sih saya harus mengetikkan sudo systemctl start Apache 2? Nah, itu tuh berguna untuk menjalankan service-nya saat ini juga. Jadi untuk apa ya? Untuk memulai lah ibaratnya itu begitu. Lalu kita akan mengetikkan perintah sudo systemctl status Apache 2. Oke. Nah, kita ketikkan saja di sini, kita paste. Oke, di sini saya salah mengetikkan. Seharusnya saya mengetikkannya tidak pakai titik. Dan seperti ini sudah hijau dan tandanya berarti Apache itu sudah running ya, sudah running. Dan kita langsung ctrl-c aja. Lalu lanjut kita mengetikkan Apache 2 minv. Oke. Nah, kenapa sih saya harus mengetikkan Apache 2 minv? Itu tuh untuk menampilkan versi Apache yang terpasang. Oke. Dan langsung saja kita ketikkan di terminalnya gitu, terminal Linux gitu kan. Kita ketikkan di sini. Untuk versi servernya sendiri yaitu Apache versi 2.4.41 Ubuntu. Lalu untuk server build-nya
atau rancangan servernya lah itu tahun 2025 bulan April ya, kurang lebih seperti itu. Dan langsung saja kita config test, kita kita config test ya. Dan langsung saja kita jalankan di sini, kita paste. Oke, di sini ada Golden reliability determinant the server fully qualified domain name. Oke, seperti ini. Ini tidak masalah, sintaksnya oke yang penting. Dan mengapa sih tadi saya harus mengetikkan sudo apache 2 ctl config test gitu kan? Jadi sudo apache 2 ctl config test itu tuh untuk memeriksa apakah konfigurasi Apache ini sudah benar tanpa kesalahan sintaks atau masih ada kesalahan sintaks gitu Pak. Dan tadi sesuai sesuai outputnya itu dari sintaks oke ya. Dan lanjut kita ketikkan http localhost gitu kan. Nah, untuk pengetikan HTTP localhost ini kita minimize dulu untuk terminalnya. Lanjut kita ketikkan di browser, oke. Ini kita close saja. Ini kita masuk ke terminal, ke browser yaitu Firefox. Kita tunggu saja sebentar. Eh, jadi kita menjalankan HTTP localhost ini untuk mengetes apakah dari Apache itu sudah berhasil terdownload atau belum atau gagal gitu atau ada error lah. Nah, langsung saja kita ketik di sini, kita paste. Oke, di sini sudah berhasil ya Apache 2 Ubuntu default page. Berarti tandanya Apache sudah berhasil terinstall dan berhasil aktif. Dan kita dapat lihat outputnya di localhost yaitu kita masuk ke halaman default dari Apache 2. Oke, berarti tandanya untuk langkah penginstalan ini sudah berhasil. Langkah penginstalan Apache ya lebih tepatnya itu sudah berhasil. Lanjut nanti kita ke langkah penginstalan MariaDB. Oke, Bentar. Kita minimize dulu. Lalu kita masuk ke terminal lagi. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ke penginstalan MariaDB. Nah, sebelumnya tuh mengapa sih kita harus memakai MariaDB gitu kan? Nah, karena MariaDB ini itu berkaitan dengan kebutuhan on-cloud itu sendiri, yaitu untuk menyimpan data secara terstruktur. Oke, on-cloud itu memerlukan basis data untuk menyimpan informasi penting seperti akun pengguna, konfigurasi sistem, serta metadata berkas dan folder. Oke, MariaDB dipilih sebagai sistem manajemen basis data karena ringan, stabil, dan kompatibel dengan on-cloud. Tanpa database on-cloud itu tidak dapat menyimpan maupun mengelola datanya, oke. Sehingga pemasangan MariaDB itu menjadi langkah yang wajib untuk tutorial pembuatan on-cloud ini. Langsung saja kita ketikkan sudo apt install MariaDB min server min y. Oke, kita ketikkan saja di sini. Oke, di sini sedang berjalan untuk penginstalan MariaDB-nya. Dan sebelumnya, saya akan menjelaskan mengapa sih, eh, saya akan menjelaskan terkait perintah command prompt, perintah terminal tadi sudo apt install MariaDB min server min y. Gitu kan. Nah, pada bagian ini tuh saya menginstal MariaDB sebagai sistem manajemen basis data. Saya mengetikkan sudo apt install MariaDB server min y itu untuk memasang server MariaDB. Nah, nanti kemudian nanti itu saya menjalankan sudo sistem ctl enable MariaDB agar service atau layanan database-nya itu otomatis aktif gitu saat sistemnya dinyalakan gitu. Lanjut, ini masih apa ya? Masih proses penginstalan, kita tunggu saja. Oke, di sini berjalannya sangat cepat ya untuk penginstalan MariaDB-nya. Kita tunggu saja sebentar.
Oke, di sini untuk penginstalan MariaDB-nya sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke langkah langkah selanjutnya yaitu sudo system ctl enable MariaDB. Nah, ini tuh berguna untuk membuat MariaDB itu langsung aktif gitu kan. Pada saat pada saat dibuka tuh langsung aktif gitu MariaDB-nya itu seperti itu. Lanjut kita enter saja. Oke, di sini sudah aktif ya. Lalu kita lanjut sudo system ctl start MariaDB ya. Oke. Oh, sorry, saya salah. Oke, di sini sudah aktif ya. Lalu kita cek apakah status MariaDB-nya itu sudah aktif. Ini langsung saja kita paste. Oke, di sini sudah aktif ya. Untuk MariaDB service ini aktif tuh sebenarnya aktif atau running ya. Berarti tandanya sudah langsung otomatis running. Nah, kita juga nanti akan mengecek MySQL version gitu kan. Kita cek dulu MySQL versionnya berapa. Oke, untuk MySQL versionnya itu versi 15.1, distribusi itu 10.3.39 MariaDB ya. For Debian Linux. Lanjut kita sudo MySQL. Sudo MySQL-nya berguna untuk mengecek apakah kita bisa langsung masuk ke mode MySQL-nya untuk membuat database atau segala macam atau belum sama sekali. Oke, lanjut. Oke, di sini sudah berhasil ya. Tandanya kita sudah masuk ke mode MySQL-nya. Nah, dan langsung saja kita ketikkan exit ya. Nah, jadi itu kayak mengapa sih tadi kita tuh harus mengetikkan apa sih? Mengetikkan sudo system ctl start gitu kan MariaDB. Nah, itu kan untuk menjalankan eh, MariaDB-nya atau mengaktifkan MariaDB-nya secara langsung dan menjalankan dan menggunakannya itu sekarang gitu kan. Dan tadi tuh saya harus memverifikasi statusnya tuh dengan sudo system ctl status MariaDB apakah sudah aktif atau belum aktif gitu kan. Nah, lanjut tadi saya menggunakan perintah MySQL min version gitu kan. Nah, saya tuh gunakan untuk menampilkan versi MariaDB yang berhasil terpasang gitu kan. Setelah itu nanti saya masuk ke konsol database itu untuk ya menggunakan perintah sudo MySQL itu untuk mengecek apakah MySQL-nya itu apakah MySQL sudah bisa digunakan atau belum. Oke. Dan tadi lalu kita keluar tadi untuk masuk ke mode sebelumnya. Jadi kita keluar dari mode database atau mode MySQL lah kurang lebih begitu. Lanjut kita masuk ke penginstalan PHP, oke. Kita langsung masuk ke apa ya? Langsung masuk ke bagian penginstalan PHP. Kenapa sih PHP ini tuh penting banget sih gitu kan? Nah, jadi itu PHP ini tuh merupakan inti dari berjalannya OnCloud gitu kan? Nah, sebab OnCloud itu sebenarnya ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP. Agar kode OnCloud dapat dijalankan dan diproses oleh server, itu dulu dibutuhkan PHP versi 7.4 beserta sejumlah extension sebagai pendukung gitu kan. Nah, setiap extension itu memiliki peran masing-masing. Misalnya untuk koneksi ke database pengolahan gambar hingga kompresi berkas. Jika PHP atau extension itu tidak lengkap, sebagian fitur on-cloud itu tidak akan berfungsi karena pemasangan PHP beserta extension itu menjadi tahap yang sangat menentukan untuk keberlangsungan tutorial on-cloud ini. Jadi itu dia akan menentukan apakah nanti tuh on-cloud itu berhasil digunakan atau tidak gitu kan. Langsung saja kita apa ya kita paste di sini. Oke, kita paste di sini. Di sini dia akan menginstal PHP versi 7.4 beserta extensionnya gitu kan. Dan langsung kita enter ya. Oke, di sini sudah berjalan. Eh jadi itu tadi kenapa sih banyak banget gitu kan kayak perintahnya tuh banyak ada penginstalan PHP, penginstalan
extensionnya gitu kan. Nah, jadi itu karena onboard berjalan di atas PHP, jadi itu saya menginstal PHP beserta seluruh extensionnya yang dibutuhkan. Nah, pada perintah panjang kayak sudo apt install PHP versi 7.4 beserta seluruh modul-modul dan extensionnya. Nah, itu saya memasang PHP versi 7.4 lengkap dengan extensionnya yang penting seperti MySQL, GD, Curl, MBString, Intel, XML, Zip, dan APCU, serta beberapa peralatan pendukung seperti Unzip, Curl, Widget, dan Nano gitu kan. Nah, nanti setelah PHP terpasang, kita tuh akan apa ya macam restart Apache 2-nya lah. Semoga Apache 2-nya ini mampu mendeteksi gitu kan. Jadi itu nanti setelah PHP terpasang, saya akan menjalankan sudo sistem ctl start Apache 2 agar Apache itu memuat ulang dan mengenali modul PHP yang baru terdownload itu. Oke, di sini sudah berhasil ya. Di sini sudah berhasil terdownload PHP versi 7.4 beserta modul-modulnya. Dan lanjut saja kita ketikkan saja sudo ccm restart Apache 2. Oke, kita ketikkan di sini. Oke, sudah terrestart. Dan lanjut kita ketikkan PHP minv ya. Apakah versi PHP ini 7.4 atau tidak gitu. Semoga versi 7.4. Oke, di sini berhasil. PHP yang terdownload itu versi 7.4.3 seri Ubuntu 29 CLI ya. Kurang lebih begitu. Dan lanjut kita ketikkan eh, PHP min M gitu kan. Nah, bagi kalian yang bertanya, kayak gunanya apa sih PHP min M ini? Jadi, eh, oke, PHP min M ini berguna untuk mengecek, oke, mengecek apa aja sih yang terdownload gitu kan. Jadi itu nanti PHP min M itu akan menampilkan daftar seluruh modul-modul PHP yang sudah terpasang. Nah, untuk memastikan exchange-nya itu penting dan benar-benar aktif, saya menjalankan PHP min M tadi yang disaring menggunakan Glurp, oke. Nah, jadi kita akan melakukan ke tahap selanjutnya sama-sama pakai PHP min M ini, cuman kita akan menyaring apakah uh, modul-modul yang saya tulis di perintah ini itu sudah apa ya, sudah secara berjalan secara otomatis, bukan otomatis, berjalan secara di dalam PHP atau ada yang belum terinstall gitu kan. Jadi apakah sudah terinstall semua atau ada yang belum terinstall gitu kan. Kita paste saja di sini. Nanti akan keluar semua nih dari mulai MySQL, MBString, XML, Curl, GD, Zip, Intel, dan APCU. Oke. Oke. APCU, Curl, GD, Intel, Lib XML, MBString, MySQL, XML, apa nih, XML Reader, XML Writer mungkin. Habis itu ya dan yang lainnya. Nah, ini tuh sudah terdownload semua ya. Berarti menandakan bahwa PHP versi 7.4 ini sudah berhasil terinstall dan sudah berhasil terpasang tersambung dengan Apache 2. Oke. Kita lanjut ke database gitu kan. Kita lanjut ke database. Lanjut saja kita ketik sudo mysql. Sudo mysql kita paste di sini. Oke, kita sudah masuk mode database ya. Kita masuk ke mode MySQL di sini. Lanjut, kita ketikkan create database on cloud. Nah, kita ketikkan create database on cloud di sini. Oke, database-nya sudah ini ya terbuat ya. Tapi belum ada apa-apa di situ, belum ada table segala macam belum ada. Lalu kita lanjutkan create user. Oke. Kita lanjutkan create user. Oke, di sini saya ada agak sedikit kesalahan ya. Jadi tanda tanda titiknya itu paling depan itu masih keikut gitu kan, lupa saya hapus. Jadi kita langsung hapuskan saja di sini. Kita create user.
lalu kita grant of privilege on cloud gitu kan. Nanti saya akan jelaskan mengapa kita tuh harus mengetikkan perintah-perintah ini. Saya akan mengetikkan semuanya terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan masuk ke show database. Apakah sini sudah terinstall atau belum? Sorry. Oke, di sini ada database-nya berupa on-cloud ya. Ini baru ya. Kita dari kan create database on-cloud ya. Ini baru dan sudah masuk. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih lengkapnya ya. Lalu kita exit. Oke, kita exit. Oke. Nah, jadi itu kayak mengapa sih kita harus membuat database? Nah, jadi itu database ini berkaitan langsung dengan penyedia tempat khusus bagi on-cloud. Oke, untuk menyimpan datanya. Pada bagian sebelumnya itu saya sudah menginstal MariaDB. Oke, namun servernya masih kosong tanpa database apapun. Nah, di bagian itu saya membuat sebuah database beserta user khusus yang akan digunakan on-cloud untuk terhubung dan menyimpan data. Pemisahan user ini itu penting demi keamanan agar on-cloud hanya memiliki akses ke database sendiri. Tanpa database dan user ini, proses setup on-cloud tuh nantinya tidak akan dapat diselesaikan gitu kan. Oke, saya akan jelaskan eh, terkait perintah-perintah tadi. Nah, pada tahap ini tuh tadi saya menyiapkan database khusus untuk on-cloud. Nah, saya masuk kembali ke konsol MariaDB-nya dengan perintah sudo mysql. Lalu di dalam konsol itu saya menjalankan create database on-cloud. Itu untuk membuat database baru bernama on-cloud. Kemudian saya membuat user khusus dengan perintah create user on-cloud user at localhost identify by password 123 yang hanya dapat diakses dari localhost. Selanjutnya saya memberikan seluruh akses database kepada user, oke, kepada user dengan grant of privilege on-cloud to on-cload user at localhost. Nah, agar perubahan hak akses itu langsung berlaku, saya itu dari menjalankan plus privilege untuk memastikan bahwa database itu berhasil dibuat. Nah, lalu saya mengetikkan show databases sehingga on-cloud itu tampil pada daftar, lalu saya keluar dari konsol. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan terkait database-nya. Lalu kita akan masuk ke on-cloud-nya, oke? Kita langsung masuk on-cloud-nya. Kita akan menginstal on-cloud via terminal gitu kan. Pertama kita akan masuk ke directory www terlebih dahulu, triple W lebih tepatnya. Kita akan paste di sini. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu kita install terlebih dahulu. Kita paste saja di sini sudo widget http download. Oke, di sini sedang mendownload ya. Itu mungkin agak lama ya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu em, terkait penginstalan on-cloud via terminal ini. Nah, bagian ini itu adalah inti dari keseluruhan proses, yaitu mengunduh dan menempatkan berkas aplikasi on-cloud itu sendiri. Nah, setelah semua perangkat pendukung seperti Apache, MariaDB, dan PHP siap, langkah berikutnya adalah menempatkan berkas program on-cloud ke dalam direktori web server. Nah, agar dapat dijalankan, nah berkas inilah nanti yang akan diakses dan dikonfigurasi melalui browser. Tanpa tahap ini itu tidak ada aplikasi yang bisa dijalankan meskipun seluruh komponen pendukungnya sudah terpasang seperti Apache 2, MariaDB, habis itu PHP dan lain sebagainya. Jadi kita akan menginstall via via terminal ya. Nah, tadi kan saya kan sempat menjalankan beberapa perintah ya. Nah, jadi sekarang saya menyiapkan paket on-cloud. Saya berpindah ke direktori var www dengan perintah var www, yaitu lokasi standar penyimpanan berkas web server. Nah, di sana saya menjalankan sudo widget diikuti alamat resmi on-cloud untuk mengunduh arsip versi terbaru.
yaitu dan setelah berkasnya terunduh nanti saya akan mengekstrak dengan sudo tar min xjf on cloud complete lantas tas tar bz 2 gitu kan. Itu tuh nanti setelah penginstalannya berhasil. Oke. Dan di sini tuh baru baru apa ya? Baru berapa persen gitu kan. Jadi jadi kita tunggu saja terlebih dahulu gitu kan. Oke. Eh, saya akan pause video ini ketika atau saya akan skip video ini ketika eh uploadnya tuh sudah berhasil terdownload gitu kan secara sempurna. Oke, jadi kita sudah berhasil mendownload OnCloud-nya ya. Di sini sudah tertulis bahwa OnCloud complete let's start.bz2 itu menandakan bahwa bahwa OnCloud sudah berhasil terinstall dengan baik. Lalu kita akan menjalankan perintah ketiga yaitu sudo start min xjf oncode complete latest star bz2 gitu kan. Nah, itu tuh gunanya apa sih? Jadi tuh gunanya tuh yaitu untuk mengekstrak hasil instalan yang sudah terinstall ya, yaitu oncode tadi. Jadi itu seluruh isi paket nanti itu terbuka ke dalam folder oncode dan untuk memastikan versi yang terpasang nanti tuh saya akan menjalankan eh cat garis miring for garis miring www garis miring upload garis miring version PHP yang disaring grep OC version string ya sehingga nomor versi upload tuh langsung bisa ditampilkan ya kurang lebih begitu. Jadi kita langsung saja menjalankan sudo tar xjf ini untuk membuka hasil dari penginstalan oncode itu tadi. Oke. Lanjut lanjut kita buka di sini. Dan jika sudah jika sudah diketik, langsung saja kita enter saja. Kita ketikkan passwordnya yaitu Ramdan12. Oke, di sini sedang berjalan ya untuk mengekstrakannya. Dan selanjutnya saya akan men-skip video ini eh, pada saat pada saat on-code ini sudah berhasil terekstrak. Oke. Oke, ternyata sudah berhasil terbuka ya. Untuk untuk on-code sendiri sudah berhasil terekstrak gitu tadi menggunakan perintah sudo tar min xjf on-code complete let's tar bz2 dan juga kita langsung saja ketikkan eh, cat garis miring var garis miring triple y garis miring on-code garis miring version.php habis itu tanda apa ya tanda pagar bukan tanda pagar tanda i gitu habis itu ada grep OC version string oke. Langsung saja kita ketikkan di sini. Oke, di sini untuk OC version stringnya itu 10.16.0 itu atau on-code-nya itu versi 10.16.0. Ini menandakan bahwa on-code-nya sudah berhasil terinstall ya dengan baik. Dan sekarang kita lanjut ke bagian permission. Oke. Nah, itu tuh kayak mengapa sih kita harus mengatur permission terlebih dahulu? Nah, jadi untuk pengaturan permission ini tuh harus dilakukan karena berkaitan dengan hak akses Apache terhadap berkas on-code itu sendiri. Karena on-code dijalankan oleh web server Apache, maka Apache harus memiliki izin untuk membaca dan menulis berkas di dalam folder on-code. Misalnya saat pengguna mengunggah atau menyimpan berkas dan lain-lain. Oke, jika hak kepemilikan dari izin folder itu tidak diatur dengan benar, on-code akan mengalami error atau gagal menyimpan data. Itulah sebabnya pengaturan permission ini perlu dilakukan agar aplikasi dapat berfungsi secara normal. Oke, dan langsung saja kita ketikkan di sini eh, sudo sudo count habis itu spasi strip r www data garis miring var garis miring www garis miring output
Oke, sudah dijalankan ya. Lalu kita akan ketikkan perintah juga, perintah lagi, yaitu berupa sudo sudo chmod strip r 755 garis miring var garis miring www garis miring oncloud gitu kan. Oke, di sini sudah berhasil. Dan saya akan menjelaskan terkait perintahnya. Itu tuh kayak untuk apa aja sih? Tadi sudo kayak sudo count strip r, habis itu sudo chmod strip r 755. Nah, jadi itu agar Apache dapat membaca dan menulis berkas on-cloud. Jadi itu saya mengatur hak kepemilikan dan izin folder. Saya menjalankan sudo count strip r www data garis miring var garis miring www garis miring on-cloud. Itu tuh untuk mengubah kepemilikan seluruh folder ya. Jadi saya untuk mengubah kepemilikan seluruh folder on-cloud ke user www strip data. Nah, yaitu user yang digunakan oleh Apache. Nah, kemudian saya mengatakan sudo chmod r755 garis miring var garis miring www garis miring onboard itu untuk memberikan izin akses yang tepat di mana pemilik dapat membaca, menulis dan mengeksekusi sementara pengguna lain hanya dapat membaca dan mengeksekusinya saja. Oke, dan lanjut kita masuk ke bagian Apache config. Oke, nah sebelumnya saya akan jelaskan mengapa sih kita harus mengatur config dari Apache ini. Nah, jadi untuk bagian konfigurasi Apache-nya ini itu berkaitan dengan bagaimana web server itu mengenali dan menjanjikan outload kepada browser secara default. Nah, Apache belum mengetahui di mana letak outload dan bagaimana cara mengaksesnya. Maka saya perlu membuat berkas konfigurasi khusus serta mengaktifkan beberapa modul agar outload itu dapat diakses melalui alamat tertentu dan berjalan dengan fitur lengkap. Oke, seperti penataan ulang URL, habis itu tanpa habis itu tanpa konfigurasi ini, on-cloud itu tidak akan bisa dibuka dengan benar melalui browser. Oke, jadi kita kayak mengintegrasikan antara terminal on-cloud dengan browsernya, kurang lebih begitu. Lalu kita ketikkan saja sudo nano etc apache set available on-cloud config gitu kan. Kita ketikkan di sini, kita paste. Oke, di sini tuh ada ada kayak semacam notes gitu ya, kayak semacam notes gitu. Kita kita harus mengetikkan sebuah codingan, oke? Kita harus mengetikkan sebuah codingan di sini. Lanjut saja kita ketikkan codingan di sini. Oke, kita ketikkan di sini. Sebentar. Oke, jadi untuk pengetikan codingan tadi itu sudah selesai. Lalu nanti kita akan ketikkan Ctrl O, Enter, habis itu Ctrl X itu untuk menyimpan codingannya di sini. Kita ketikkan saja di sini. Ctrl O. Kita akan ketikkan Ctrl O di sini. Habis itu eh, Enter. Habis itu Ctrl F. Oke, di sini sudah berhasil terinstall dengan baik dan codingannya sudah tersimpan ya. Lalu kita lanjut eh, ketikkan sudo auto onsite eh, oncode count gitu kan. Nah, kita ketikkan di sini, kita paste. Oke, di sini you need to run system cetera reload apache. Kita di sini harus mereload apache ya, kurang lebih begitu. Lanjut, kita akan ketikkan sudo auto nmod rewrite.
Habis itu lanjut kita akan ketikkan sudo atau nmod headers. Habis itu kita ketikkan juga sudo atau inmod env. Habis itu kita ketikkan saja sudo atau nmod dir. Habis itu kita ketikkan saja sudo atau nmod mime. Habis itu kita ketikkan saja lagi sudo sistem ctl start apache tadi ya sesuai perintah yang awal itu tadi kita harus merestart apache ya kurang lebih begitu. Lanjut kita paste saja di sini. Oke, di sini sudah terrestart untuk Apache-nya. Lalu kita langsung masuk ke Apache Apache 2 CTL config test ya. Kita langsung saja masukkan ke sini, kita paste. Oke, di sini sintaks sudah oke ya. Kurang lebih begitu. Jadi saya akan menjelaskan lengkap ya. Kayak pada bagian ini tuh tadi saya mengatur konfigurasi Apache agar OnCloud tadi itu dapat diakses melalui browser. Nah, saya membuat dan membuka berkas konfigurasi dengan sudo nano etc apache 2 set available on cloud call, lalu mengisi konfigurasi alias tadi dan blok directory yang menentukan lokasi serta aturan akses folder on-cloud. Nah, setelah konfigurasi disimpan, saya mengaktifkan dengan sudo atau nsight oncloud.conf. Habis itu berikutnya saya mengaktifkan modul-modul Apache yang dibutuhkan satu persatu, yaitu sudo atau nmod rewrite, yaitu untuk menulis ulang URL, habis itu sudo atau nmod headers untuk mengolah header HTTP, dan juga sudo atau inmod env untuk variabel lingkungan, yaitu habis itu sudo atau inmod dir itu untuk pengaturan direktori, dan sudo atau inmod mime untuk pengenalan tipe berkas. Dan setelah semua modul itu aktif, saya menjalankan sudo sistem ctl restart Apache 2 agar seluruh konfigurasi tadi itu diterapkan dan memeriksanya kembali dengan sudo Apache 2 ctl config test untuk memastikan tidak ada kesalahan. Oke, lanjut kita masuk ke browser. Oke, dan di sini titik penentuannya apakah berhasil atau tidak. Oke, kita minimize saja untuk terminalnya. Lanjut kita masuk ke terminalnya. Oke, kita tambahin di tab baru aja. Kita masukkan di sini http localhost on-root. Oke, di sini bisa. Oke, di sini bisa. Lanjut, kita akan ketikkan username, password, dan juga data folder ini mungkin sebenarnya nggak terlalu ini ya. Cuman yang penting kita harus mengingat database user, database password, database name, and database asset. Oke, kita ketikkan saja dari mulai username, password, dan lanjutkan database-nya nanti. Oke, saja kita ketikkan di sini username yaitu Musyafa Ramdan. Oke, Musyafa Ramdan di sini. Habis itu untuk passwordnya yaitu sama saja sama dari password sistem operasi Linux-nya di sini yaitu Ramdan 12. Oke, ini ya. Habis itu di sini udah perlu di-setting lagi. Lalu untuk database usernya kita ketikkan yaitu oncloud user. Oke, kita ketikkan di sini, kita paste. Habis itu untuk database passwordnya itu password 123 ya, sesuai pada saat kita membuat database di terminal tadi. Oke, kita masukkan di sini, ini password 123. Lalu untuk database name-nya itu berupa oncloud ya, oncloud. Kita paste saja di sini. Lalu untuk database host-nya itu localhost ya, ini nggak perlu diubah lagi.
tuh nggak ada masalah ya. Langsung saja kita finish setup. What's trying well to connect an exception set as state except deny for user. Oke, di sini sepertinya ada kesalahan ya. Untuk eh, selanjutnya saya akan pause terlebih dahulu. Mengapa sih ini bisa terjadi gitu kan? Oke, di sini untuk database name-nya onCloud, di sini untuk database password-nya itu password 123. Oke, di sini saya sebenarnya sudah mengetahui kesalahannya di mana. Di sini tuh tadi ada untuk database usernya benar ya, yaitu onCloud user. Lalu untuk database password-nya itu benar, yaitu password 123. Oke. Dan untuk database name-nya tadi salah nih. Tadi tuh saya mengetikkan ada di sininya tuh ada tanda petik dua, tanda titik dua, tanda titik koma dua. Oke, seharusnya nggak usah. Oke, jadi ini sudah benar. Untuk passwordnya tadi kita ketikkan lagi yaitu Ramdan 12. Ramdan 12 di sini sudah benar. Kita finish setup saja. Di sini ini sedang memproses dan semoga saja nih berjalan dengan lancar. Oke, dan kita tunggu saja di sini. Jadi itu kayak tadi kayak tahap ini tuh kayak berkaitan dengan penyelesaian instalasi on-cloud melalui antarmuka web dan setelah seluruh berkas itu terkonfigurasi dan sisi server itu siap, maka proses instalasi akhir itu dilakukan langsung dari browser dan disinilah on-cloud tuh dihubungkan dengan database yang sudah dibuat sebelumnya dengan eh dan akun administrator tuh dibuat. Nah, tahap ini tuh penting karena merupakan jembatan yang menyatukan semua komponen yang telah dipasang tadi kayak MySQL, habis itu Apache, MariaDB, PHP dan lain sebagainya dan OnCloud via terminal itu tuh menjadi satu aplikasi yang siap digunakan. Oke. Dan kurang lebih seperti seperti ini ya. Oke. Dan kurang lebih seperti ini dan langsung saja kita masukkan Musyafa Ramdan. Habis itu Ramdan 12. Oke, kita login. Kita login saja. Dan sepertinya di sini sudah berhasil ya untuk fase penginstalannya dan pengoperasian on-cloud-nya di sini sudah berhasil. Lanjut, lanjut kita akan masuk ke mana ya? Sebentar. Oke, di sini kita akan masuk ke sini dulu sebentar. Kita akan membuat sebuah Word ya, kayak contoh aja. Oke. Di sini kita akan membuat contoh yang di situ kayak nanti ada nama, NIM, dan segala macam. Oke. Di sini ada nama, yaitu Musyafa Ramdan. Habis itu ada NIM 17230828. Lalu ada kelas ya. Di sini ada 17230828. Sorry. Kelas, salah, 17 6A 37. Oke. Dan di sini saya akan file, habis itu ada save as. Kurang lebih ini sama kayak Microsoft Word gitu. Jadi nggak jauh beda jadinya. Lalu untuk ininya sama. Oke. Di sini untuk namanya tuh kayak data diri aja, nggak lebih. Data diri. Oke. Data diri dan kita save. Oke. Sudah masuk dalam format ODT ya. Dalam artian ya sama aja kayak format Word di mana?
sama aja kayak format Word di Microsoft Office. Dan coba kita cek apakah sudah eh, terbuat dengan baik gitu kan. Apakah sudah dibuat? Oke, di sini sudah masuk ya. Lanjut kita masuk ke mana ke on-cloud-nya. Oke, kita masuk ke on-cloud-nya, kita masuk ke dokumen. Oke, di sini kita harus coba. Nah, kita akan refresh dulu. Kita akan refresh terlebih dahulu apakah file tadi itu sudah masuk atau belum. Oke, jadi belum masuk ya sebenarnya. Saya pikir sudah langsung terintegrasi dengan apa dengan eh, Office bawaannya Linux, ternyata belum. So, kita langsung saja masukin di sini, kita upload, oke. Kita upload dari dokumen ini, oke. Oke, di sini sudah terupload dengan baik ya. Di sini sudah terupload dengan baik dan juga kita akan apa nih? Akan share, oke. Kita akan share di sini. Ini mungkin agak agak ribet dan agak susah, gitu kan. Kita menggunakan public link-nya aja. Oke, kita share aja. Bentar. Enggak, serius. Ini jujur ini agak agak susah sebenarnya karena apa saya cek dulu. Oke, di sini nggak bisa ya. Saya agak lupa-lupa ingat terkait untuk share-nya ini. Sebentar, saya akan cek terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya salah. Jadi saya salah salah lihat ya di sini. Nah, di sini tuh ada tulisan tuh seperti ini, copy to clipboard. Nah, di sini tadi saya benar-benar tidak apa ya, tidak teliti soal ini. Padahal kita tinggal klik ini saja, lalu kita buka di sini dan kita paste di sini dan oke, file sudah berhasil ter-share dan kita download saja di sini. Oke, oke di sini data berhasil terdownload ya. Dan coba kita ketikkan coba kita masuk folder ke folder di Linux-nya saja langsung. Kita masuk di download. Oke, di sini sudah masuk ya di download. Kalau misal apa ya, kalau misal masih belum percaya, coba kita hapus lagi. Kita ada, kita move to trash saja. Oke. Lalu kita lanjut ke sini. Sorry, tadi kita ke sini. Coba kita refresh lagi dari awal. Oke, kita tinggal download diri lagi. Kita tinggal download data diri lagi dan kita harus cek bahwa di sini folder download belum ada ya, belum ada filenya. Lanjut kita ketikkan kita download di sini dan data berhasil masuk ya. Coba kita cek ke sini. Oke, data diri sudah ada. Oke, data diri ini sudah ada berhasil data diri sudah ada di folder download gitu. Berarti tandanya dari pembelajaran ini kita menggunakan on-cloud itu kita berhasil upload upload dokumen dari mulai dari data diri oh data tadi via apa ya via Word
yang awalnya tadi berada di folder dokumen di operating system langsung. Nah, kita langsung masuk ke di sini. Jadi kita langsung masuk ke di sini tadi untuk upload. Oke. Jadi pertama kita berhasil upload, lalu kita berhasil sharing. Sharing tadi menggunakan ini public link, lalu kita kita copy to clipboard ini, lalu kita masuk ke OnCloud dan kita berhasil mendownload data diri juga. Oke. Dan masuk ke folder download di operating system di Linux dan berhasil terbuka juga. Nih, seperti ini. Oke, seperti ini. Dan sudah dan benar-benar sama persis dengan data yang diupload barusan. Oke, data yang diupload dari folder di dalam operating system, folder di dokumen di operating system Linux. Oke, jadi dari saya mohon maaf bila saya banyak kurangnya dan masih banyak salah dalam menjelaskan video ini. Saya dari kelompok 6 bernama Musyafa Ramdan dengan anggota-anggota lain saya yaitu Muhammad Yuzakir Raja Rafael, Jafar Diopan ke Alam, juga Muhammad Faiz Hamka dan Michael Gilbert Bakara. Saya izin pamit undur diri dari eh, pembuatan tutorial on cloud ini. Oke. Terima kasih. Dan kesimpulannya adalah ada beberapa kesimpulan. Jadi eh, ini salah satunya tuh ada solusi cloud pribadi. OnCloud tuh menghadirkan layanan cloud storage pribadi yang aman sebagai alternatif Google Drive atau Dropbox dengan kendali penuh atas data, lalu praktis di Linux virtual. Nah, instalasi via Lemstack di Ubuntu atau VirtualBox memungkinkan uji coba yang aman tanpa mengganggu sistem operasi yang utama. Lalu dari segi fungsionalitas dan kolaboratif, fitur upload, sharing, dan download memudahkan pengolahan serta kolaborasi file antar pengguna dan perangkat. Lalu yang keempat ada yang keempat tuh efisien dan hemat. Sebagai teknologi open source, OnCloud menekan biaya sekaligus meningkatkan efisiensi dan penyimpanan data. Untuk daftar referensinya di sini ada jurnal dan buku. Nah, untuk jurnal ilmiah di sini ada jurnal dari Manalu, AS, dan Sragang SS tahun 2019 dalam jurnal perancangan dan implementasi private cloud storage dengan OnCloud pada jaringan lokal menggunakan VirtualBox. Dan juga ada jurnal ilmiah lain yaitu implementasi private cloud storage menggunakan OnCloud dan Linux Ubuntu pada VirtualBox Oracle. Itu jurnalnya dari Jurnal Komputer Antartika tahun 2024. Lalu ada jurnal lain yaitu penerapan private cloud menggunakan OnCloud lokal, OnCloud Octal dari Jurnal Ilmu dan Jurnal Ilmu Komputer dan Sains tahun 2023. Lalu ada jurnal dari Hidayat yaitu berupa konfigurasi dan implementasi OnCloud sebagai cloud storage dari BSI. Lalu ada buku dan sumber lain, itu ada bukunya dari Patawari dengan judul A Getting Start with OnCloud, Pack Publishing Ltd. Lalu ada Purbo Owe tahun 2011. Itu judul bukunya kurang lebih petunjuk praktis cloud computing menggunakan open source. Lalu ada on-cloud administrasi dan user manual, dalam artian itu dari dokumentasi resmi on-cloudnya langsung. Lalu ada buku dari Buntoro A, itu tahun 2015, tentang rancangan bangun cloud computing dengan on-cloud pada Ubuntu dari sumber Stimik Amikom Yogyakarta. Lalu buku dari Khalil dan Mumin S tahun 2018 tentang pengembangan private cloud storage
berbasis open source OnCloud dari Jurnal Ilmu Komputer dan DKV. Terima kasih. Semoga presentasi mengenai pembuatan penggunaan OnCloud ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.